reka bentuk masjid ini diilhamkan dari Masjid Azizi yang berada di Bandar Langkat di Sumatera Utara ya. Masjid ini dihiasi dengan 5 kubah ya. 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Yaitu adalah bertujuan untuk bertujuan utama daripada 5 rukun Islam. Dan masjid ini juga telah dirasmikan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah ya. Baginda juga menjadikan imam sholat. Oke, baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sahabat. Saya sudah pun sampai di Alostar yang ini bila dibaca Alor Setar, Alor Setar. Tapi bila orang utara atau orang Kedah maka dia akan sebut dengan Aloksta, Aloksta, Alor Setar ya. Alor Setar, Aloksta. Bezanya memang jauh, tapi ini adalah hakikat, yaitu bagaimana sebutan lidah orang tempatan dan saya orang Indonesia, maka akan saya menyebut Alor Star, Alor Star, Alor Star, sesuai dengan tulisannya. Baik, orang Alor Star jangan marahlah, no. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, lihatlah, kalau tak percaya, tulisan dia pun Alor Setar. Orang Kedah Alostar, Alostar. Oke, baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat subscriber dimanapun sahabat berada, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sudah sampai pun di Masjid Zahir Alostar, yaitu masjid yang dibina pada tahun 1921, yang diusahakan oleh yang teramat mulia Tunku Mahmud ibni almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Shah Al-Mukarram. Tapak masjid ini sebelum pembinaannya yaitu di sini ya. Di sini adalah merupakan tanah perkuburan, yaitu wira-wira Kedah yang gugur pada perang Kedah melawan Syam pada tahun 1812. Dan reka bentuk masjid ini diilhamkan dari Masjid Azizi yang berada di Langkat, yang berada di Langkat Sumatera Utara ya, di Langkat Sumatera Utara. Dan masjid ini dihiasi dengan 5 kubah ya, ada 5 kubah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubah, yaitu bertujuan untuk mengingatkan kita yaitu dengan rukun Islam yang kelima. Ada rukun Islam, ada 5 ya. Oleh sebab itu di bentuk 5 kubah di atas masjid ini. Dan alhamdulillah masjid ini pun sudah diresmikan di hari Jumat, pada hari Jumat ya, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, yaitu hari daripada penghulu hari, di 15 Oktober tahun 1915. Jadi hanya beberapa tahun saja, 3 tahun pembinaan masjid ini. Alhamdulillah, dan terus diresmikan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah ya, dan baginda juga menjadi imam sholat ya. Masya Allah, Sultan Kedah, baginda juga menjadi imam sholat di masjid ini, bukan calang-calang ya, menjadi sholat, menjadi imam masjid di masjid ini. Setelah mengimami sholat tersebutlah baginda terus pada hari itu yang teramat mulia Tunku
Tunku Mahmud membacakan khutbah. Begitulah sejarah dari Masjid Zahir yang berada di Alostar ini. Baiklah sahabat, kita akan masuk ke dalam untuk menyaksikan bagaimana keelokan dan kecantikan Masjid Zahir yang berada di Alostar ini. Orang Alostar, saya mohon untuk membuat review di Masjid Alostar ya. Karena saya akan menggunakan bahasa Indonesia supaya kawan-kawan serumpun kita yang berada di Indonesia juga tahu ya, terutama daripada Aceh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan menonton. Baiklah sahabat, saya tunjukkan kepada sahabat, saya zoom supaya kita sama-sama boleh lihat ya, bisa melihat bagaimana kecantikan Masjid Zahir yang berada di Alostar ini ya. Saya akan berjalan dan di sebelah sana saya akan menunjukkan kepada sahabat, yaitu beduk ya, ataupun gendang ya, ataupun beduk. Pada tempat Indonesia dipanggil dengan beduk. Dan ini di sebelah kanan ada gerbang pintu masuk ya, dan di sebelah sana ada jam besar seperti biasa. Ini di sini ada jam besar, dan di sebelah depan ya, kita tengok ya, ini adalah jalan raya besar. Dan di sebelah depan juga di sana ada rumah ataupun istana ya, rumah istana yang berada di sana ya. Kita lihat, kita zoom dari sini. Nah, inilah kota Star yang akan saya tunjukkan kepada sahabat. Baik sahabat. Baik sahabat, kita lihat dari sebelah kiri ya. Tadi kita di depan dan saya mengambil dari sebelah kiri supaya teman-teman kita yang daripada Indonesia terus tahu ya. Dan ini saya zoom ya, untuk info di bulan puasa ini. Nah, inilah Masjid Zahir. Boleh kelihatan ya untuk sahabat-sahabat. Oke sahabat subscriber semuanya, seperti biasa pada waktu dahulu ya, pada waktu dahulu untuk membunyikan gendang ya, ataupun apa dulu adalah beduk ya. Dulu beduk ini sebelum adanya mic speaker itu, maka muadzin ataupun dulu saya suka ya, kalau hari Jumat saya akan mengetuk beduk ini pada beduk pertama, karena di Indonesia dulu beduk akan dibunyikan yaitu setengah jam sebelum awalnya sholat Jumat. Pada itu bapak saya akan memanggil saya untuk memukul beduk dan dibunyikan satu kali. Tung. Nah, itu makna itu kita memanggil untuk jamaah untuk datang, dan yang kali kedua tung tung. Nah, jadi yang ketiga adalah dung 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 dung, seperti itu ya. Saya tak dapat buat di sini, nanti orang marah ya. Nah, itulah beduk yang dahulunya untuk memanggil. Dengan beduk saja dulu para jamaah akan datang berduyun-duyun. Dan kini sudah ada internet, sudah ada macam-macam speaker, tapi susah untuk datang ya. Bahkan buat tak dengar ya. Masya Allah. Oke, ini saya tunjukkan kepada sahabat beduknya ya. Nah, ini panjang dan cantik ya. Nah, ini sebab itu bunyinya akan sangat kuat ya, karena panjang ya. Nah, ini bunyinya akan jadi kuat ya. Tengok nih, saya punya suara ya, dengar ya. Nah, inilah peninggalannya. Peninggalan bukti sejarah. Oh, ada payung ya. Lihat ini. Nah, oke. Baik, untuk pengetahuan sahabat di masjid ini ya. Nah, ini lebih besar, boleh nampak, yaitu di Masjid Zahir Alostar Kedah ya. Kita zoom ya. Nah, di
dibina pada diresmikan pada 1912 masa pembinaan dan disiapkan pada 1915. Oke. Inilah Masjid Zahir yang berada di Alostar. Saya akan mengitari berjalan kaki supaya sahabat-sahabat semuanya tahu ya. Ini seperti ini supaya kita berkongsi maklumat dan pengetahuan kita, supaya kita pun seelok-eloknya kalau ada yang menonton, kita pun akan mendapat sedikit pahala daripada orang yang menonton tersebut. Inilah channel YouTube yang ingin saya bangun, bukan hanya orang yang viewer yang banyak ya. Alhamdulillah kalau ada viewer yang banyak itu merupakan hadiah untuk saya, bonus ya. Dan kalau sedikit pun, insya Allah saya akan tetap beristiqomah ya untuk mengambil video-video untuk berkongsi pengalaman saya sampai di tempat tersebut ya. Saya mengitari tempat ini, saya berjalan ya. Nah ini Masjid Zahir sahabat. Baik sahabat, terima kasih untuk info saya pada kali ini. Saya akhiri video saya. Semoga video ini ada sedikit manfaat lah untuk perkongsian pengetahuan kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ngokang utara? Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe sekiranya video ini ada sedikit munafaat ataupun manfaat ya. Bye bye. Baik sahabat, sementara di halaman masjid sebelah depan ya, ada satu tempat yang begitu cantik sekali. Kalau waktu menjelang berbuka puasa, maka orang ramai-ramai akan berbuka puasa di halaman ini. Kita zoom ya, di depan Balai Seni ya. Ini di sini sahabat. Dan di sini pula ini adalah istana peninggalan daripada Sultan Kedah ya. Ini tidak dibenarkan masuk sahabat, tapi saya akan membuat zoom dari sini supaya sama-sama kita tengoklah ya. Di sini seperti ini ya. Jadi sahabat-sahabat, kalaulah sukar untuk datang ke sini, maka saya sudah pun membawakan video kepada sahabat. Sahabat, di sini saya akan mengulas kepada sahabat, ini adalah balai penghadapan ya. Jadi para sultan yang ingin bertemu dengan Datuk Laksmana ataupun menteri-menterinya, maka akan disuruh menghadap di balai ini, balai menghadap sultan. Di sinilah maka akan bertemu dan bersidang untuk membicarakan perkara-perkara hal negeri ataupun negara ya. Inilah balai yang masih hingga saat ini, balai ini masih utuh, masih cantik, dan saya tidak dibenarkan masuk ya, karena memang tidak boleh masuk di area sini, entah mengapa. Sepatutnya seperti ini perlu diberi keutamaan untuk supaya generasi kita lebih tahu apa itu balai, apa itu sejarah ya, dan mereka bukan hanya membaca tetapi datang ya. Ini baik, semoga ini tidak mengurangi maklumat yang ingin saya bagi ya, dan hanya setakat ini saja yang ingin saya kongsikan kepada sahabat hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.